Awal mula cerita, di kerajaan Maratha, Raja Chhatrapati Shahu membutuhkan Peshwa baru. Setelah kematian Peshwa Balaji Vishwanath, Pan Pratnidi mengusulkan dirinya sebagai Peshwa baru. Namun Ambaji Pan mengusulkan Bajirahu, anak dari Balaji, sebagai Peshwa baru. Kemudian Pan Pratnidi meminta Bajirao membuktikan jika memang pantas menjadi Peshwa dengan membelah burung merak menjadi dua bagian. Bajirao pun memulai berkonsentrasi dengan mengeker bulu merak tersebut. Dengan kemampuan mata elangnya, setelah melepaskan anak panahnya, alhasil Bajirao berhasil memotong bulu merak tersebut menjadi dua bagian. Raja yang langsung melihat kejadian tersebut senang dan mengangkat Bajirao menjadi Peshwa baru. Bajirao berhasil membuktikan kehebatannya kan dengan merebut separuh India dalam kurun waktu 10 tahun. Sebagai tanda penghormatan kepada Bajirao Khan atas kemenangannya, dibangunlah istana megah bernama Saniwarwade di Pune. Suatu hari kan, Bajirao mendapat laporan anak buahnya ada prajurit membawa pesan dari kerajaan Bundelkhand dari seorang raja di Bundelkhand yang bernama Raja Chhatrasal. Dan prajurit tersebut memaksa bertemu Bajirao untuk meminta bantuannya karena kerajaannya sedang dikepung pasukan Muhammad Bengas. Ternyata utusan tersebut tak lain ialah putri raja dari Raja Chhatrasal yang bernama Mastani. Mastani berkata kepada Bajirao, "Kang, aku gak mungkin balik ke kerajaanku kecuali aku berhasil membawa engkau bersamaku ke kerajaanku." Tak tunggu lama Bajirao pun menyanggupi permintaan Mastani untuk melawan pasukan Muhammad Bengas yang sedang mengepung kerajaannya. Gak tunggu lama Bajirao dan pasukannya langsung OTW ke kerajaan Bundelkhand bersama Mastani. Bahkan Bajirao sempat melirik wajah Mastani, dalam hatinya, "Weh, cantik juga Mastani." Pasukan Bajirao bergabung dengan pasukan Bundelkhand menyerang pasukan Muhammad Bengas. Namun peperangan itu terhenti ketika Bajirao berhasil menaklukkan Raja Muhammad Bengas dengan sabetan pedangnya. Bajirao dengan pedang super letoynya berhasil membabat leher Raja Muhammad Bengas dan akhirnya Raja Muhammad Bengas jatuh terkapar dan mati. Insiden tak terduga terjadi kan, Bajirao tak sengaja menyabet Mastani dengan pedang letoynya. Kejadian bermula ketika Mastani melihat Bajirao akan dibacok dari belakang oleh musuh. Mastani yang melihat kejadian tersebut langsung melumpuhkan musuh tersebut. Namun Bajirao menyangka Mastani akan menyerang dirinya. Spontan Bajirao langsung menyabet Mastani dengan pedang letoynya. Mastani pun tumbang. Bajirao baru tersadar bahwa ternyata ada musuh yang akan menyerang dirinya dari belakang. Selanjutnya kan, Bajirao langsung membawa Mastani yang sekarat ke kerajaannya dengan naik jaran agar segera diobati lukanya. Bajirao yang merasa bersalah kan mencoba menemui Mastani. Bajirao dengan belatinya menyembuhkan luka Mastani dengan cara mengenyos pakai belati panas. Terasa dinyos tuh panas kan, Mastani pun langsung memeluk Bajirao. "Aduh, mas, sakit." Selesai mengenyos Mastani, Bajirao pun balik.
Tapi sebelum balik, Bajirao sempat memberikan belatinya kepada Mastani dan Mastani pun menerima belati Bajirao. Mastani pun senang. Sesuai tradisi Bundelhan, gadis yang menerima belati dari seorang pria akan menjadi istri dari laki-laki tersebut. Keesokan harinya, setelah minum kopi, makan gorengan dan rokokan, Bajirao beserta rombongannya balik lagi ke istananya di Pune. Sesampainya di Pune, Bajirao beserta rombongannya disambut meriah oleh rakyat di sana. Gak lama kemudian kan, Mastani beserta rombongannya datang mengunjungi ke istana Bajirao di Saniwarwade dan membawa hadiah dari kerajaannya Bundelhan, dan langsung diterima kedatangannya oleh Radama, ibuke Bajirao dan Cimaji, dan keduanya terkejut setelah Mastani menunjukkan belati Bajirao. Mastani pun menjelaskan bahwa dia telah menjadi istrinya Bajirao. Mendengar pernyataan Mastani, Radama pun ngamuk dan menyuruh Cimaji agar menempatkan Mastani di ruangan yang tidak layak alias ruangan pelacur. Bahkan anak buah Mastani pun sempat ngomel-ngomel kan terhadap perlakuan dari Radama, namun Mastani berusaha tenang dan diam. Ketika pesta penyambutan kepulangan Bajirao kan, Radama meminta Mastani tampil sebagai penari istana dan menghibur Bajirao. Bajirao agak terkejut karena tiba-tiba gebetannya muncul di istananya. Setelah Mastani menari, Bajirao sempat nyawer dan berjanji akan menemuinya besok. Skin pun bergeser. Bajirao bertemu Raja Chhatrapati dan Menteri Panpranidhi membahas peperangan agar dapat menguasai Delhi Utara, namun harus menguasai terlebih dahulu Nizam di selatan. Keesokan harinya kan, meskipun kondisi hujan deras, Bajirao menempati janjinya dengan menemui Mastani menyeberangi lautan dengan naik getek. Mastani pun senang atas kehadiran Bajirao. Selanjutnya Bajirao menjelaskan bahwa dia memiliki istri pertama, namun Mastani mau menerimanya. Bajirao pun bersumpah menerima Mastani sebagai istrinya meskipun semua orang menolaknya. Kisah cinta pun dimulai. Mastani pun mendapat gelar dengan nama Bajirao Mastani. Skin pun berganti. Bajirao bersiap menyerang kerajaan Nizam di selatan, namun Bajirao mengetahui bahwa pasukannya kalah jumlah dengan pasukan Nizam. Gak kurangan akal, Bajirao pun menggunakan taktik yang lain. Dengan modal nekat, Bajirao langsung menemui Nizam dan meminta Nizam memenuhi 3 permintaannya. Dengan siasat politiknya, Bajirao membalik keadaan dan berkata bahwa pasukan Nizam lebih sedikit dibanding pasukan Bajirao. Mendengar perkataan tersebut, Raja Nizam pun kaget dan langsung menuruti semua permintaan Bajirao. Adapun permintaan Bajirao sebagai berikut. 1. Saat Bajirao sampai di Delhi, meminta Raja Nizam tidak berucap sepatah kata pun. 2. Raja Nizam mengembalikan seluruh Maratha yang dirampas Nizam. 3. Bajirao menyambut Nizam dengan tangan terbuka dan melupakan denda masa lalu. Dengan sangat terpaksa dan ngedumel, Nizam akhirnya menerima permintaan Bajirao. Bajirao dan pasukannya pun senang karena menang tanpa perang. Akhirnya mereka pun bersukacita dengan berpesta dan menari ala-ala Brindaban.
Kabar kemenangan Bajirao menang tanpa perang sampai di keluarga Bajirao di Saniwarwade di Pune, dan Rada maknya Bajirao ingin mengadakan pesta kemenangan dengan mengundang Krishna Bhatt dan para Brahmana prasmanan bareng, termasuk salah satunya meminta Mastani tampil di pesta tersebut sebagai penari istana. Sebelum bertemu keluarganya, Bajirao terlebih dahulu menyempatkan bertemu dengan Mastani dan memberikan pelukan hangat terhadap Mastani. Namun di tengah kemesraannya, tiba-tiba ada seorang pengantar pesan yang isinya meminta Mastani tampil sebagai penari di acara pesta kemenangan Bajirao, dan dengan tegas Bajirao menolak Mastani untuk tampil sebagai penari di acara pesta kemenangannya. Para Krishna Bhatt dan Brahmana merasa menunggu Bajirao terlalu lama dan menanyakannya. Namun tiba-tiba mereka terkejut setelah mendapatkan pesan bahwa Bajirao dan Mastani tidak bisa hadir dalam acara pesta kemenangan tersebut. Dengan perasaan marah dan ngedumel, akhirnya para Krishna Bhatt dan Brahmana meninggalkan acara prasmanan tersebut. Merasa Bajirao tidak leluasa menemui Mastani, pada suatu hari Bajirao mengirimkan surat cinta pertamanya kepada Mastani, yang intinya dia harus bersabar karena Mastani bukanlah istri pertamanya. Namun ketika Bajirao hendak mengirimkan surat itu kepada utusannya, di tengah perjalanan surat tersebut malah dicegat dan diambil oleh Jimaji dan dibaca. Setelah membaca pesan tersebut, Jimaji merasa marah dan membakar surat tersebut. Hingga suatu ketika Mastani dan Bajirao terpergok dengan istrinya sedang berduaan di sebuah istana kaca. Sebenarnya ini ialah siasat dari Radama yang sengaja memancing Bajirao dan Mastani agar terpergok dengan istrinya. Kasibai sebagai istri Bajirao sempat kaget dan kecewa, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa bulan kemudian, Kasibai melahirkan seorang anak dan membawanya bertemu dengan bapaknya Bajirao. Tiba-tiba Bajirao dikagetkan dengan kehadiran Versing yang memberitahu ke Bajirao bahwa Mastani sedang melahirkan dan tidak ada seorang pun yang membantunya dalam proses persalinan tersebut. Gak sempat minum kopi dan rokokan, Bajirao langsung bergegas menemui Mastani yang sedang kesakitan dalam proses persalinannya. Bajirao membantu proses persalinan Mastani dengan mengatakan, dorong dek, dorong dek. Gak tunggu lama, akhirnya bayinya pun keluar. Bajirao senang dan memberi nama bayi tersebut dengan nama Krishna. Dan Bajirao berkata akan menyelamati anak tersebut sekembalinya dari utara, sedangkan anak Kasibai diberi nama Raghunath. Suatu hari Mastani mengunjungi Kasibai untuk memberkati anaknya, namun usahanya sia-sia karena dihadang oleh Jimaji. Suatu hari Bajirao mengumpulkan para Brahmana agar segera diadakan upacara pemberian nama anaknya dari Mastani. Namun para Brahmana menolak undangan upacara tersebut karena tidak sesuai dengan keyakinan agama Hindu, karena Mastani beragama Islam. Merasa kecewa, akhirnya Bajirao mengubah anaknya sesuai dengan keyakinan ibunya yang beragama Islam menjadi Samsir Bahadur. Para Brahmana pun terkejut dan melotot. Merasa tidak dihargai, Bajirao mengumpulkan para pejabat istananya termasuk Jimaji saudaranya dan mengumumkan nama anaknya yang lebih islami dari Krishna menjadi Samsir Bahadur. Semuanya terkejut.
Lebih terkejut lagi saat Cimaci membaca surat perintah yang isinya Mastani mendapat 2 jatah lahan dari Bajirao. Salah satu pejabat sempat protes dan bertanya mengapa Mastani dapat 2 jatah ketika Bajirao masih hidup. Bajirao menjawab, Mastani saja mau diusir ketika aku masih urip, apa maneng ketika aku wis mati, gak tahu maneng mau diapain Mastani. Bahkan Kasibai pernah menerima kehadiran Mastani dan Bajirao yang berkunjung di rumahnya. Meskipun dalam hatinya Kasibai sempat marah, dongkol, dan ngedumel terhadap perlakuan Bajirao terhadap Mastani. Oke kan, sekarang kita geser lagi. Si Babat menemui Kasibai dan menjelaskan bahwa Mastani akan diancam akan dibunuh ketika Bajirao dan keluarganya beserta Kasibai akan melakukan ritual pemujaan. Ternyata yang dikatakan si Babat bener kan, Mastani dan anaknya sedang diserang dan akan dibunuh oleh prajurit suruhan dari Nana Saheb. Merasa kasihan dan gak tega, akhirnya Kasibai memberitahukan kejadian tersebut kepada Bajirao yang sedang melakukan ibadah. Mendengar penuturan dari Kasibai, Bajirao bergegas menyelamatkan Mastani yang sedang kewalahan menghadapi prajurit suruhan dari Nana Saheb. Mastani ketika itu sedang putus asa akan dibunuh oleh prajuritnya. Namun seketika Mastani terkejut, ada seseorang yang menolongnya dari belakang, yang tak lain ialah Bajirao. Antara cemburu dan kasihan, Kasibai mencoba menengok kondisi terkini dari Mastani dan anaknya. Merasa gak tega dengan keadaan Mastani yang selalu dihina, dicaci maki, serta dianiaya, akhirnya timbul rasa kasihan Kasibai terhadap Mastani. Bahkan suatu ketika Mastani dihadiahi kain sari oleh Kasibai dan mengajaknya datang ke hadiran pestanya. Mastani menjelaskan bahwa cinta Bajirao terhadap Kasibai tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah hilang. Sedetik kemudian, gak tunggu lama, akhirnya Mastani memakai kain sari pemberian dari Kasibai dan menghadiri pesta Kasibai. Gak tunggu lama, dangdut koplo pun dimulai dan mereka pun menari bersama dangdut koploan. Selanjutnya kita nonton mereka berdua menari dangdut koplo. Maaf, untuk musik tidak kita tampilkan karena termasuk pelanggaran alias copyright, kawan-kawan. Sekarang kita balik lagi ke Bajirao kan. Bajirao mendapatkan kabar bahwa putra Nizam yang bernama Nazir Jung akan menyerang kerajaan Bajirao. Bajirao pun memerintahkan agar menyerang balik kerajaan Nizam sebelum semuanya terlambat. Sebelum berangkat perang, Bajirao berpamitan kepada istri-istrinya, kepada istri pertamanya Kasibai, namun dicuekin. Bajirao juga berpamitan kepada istri keduanya Mastani, dan Mastani pun mendoakan, "Yo mas budalo, hati-hati, semoga sampean pulang balik menang, meraih kesuksesan dan selamat tanpa ada luka apapun." Melihat ada kesempatan Bajirao akan mangkar perang, Radama, mae Bajirao dan cucunya Nana Saheb berencana menyiksa Mastani dan anaknya. Tak tunggu lama kan, setelah minum kopi, Nanama langsung melancarkan aksinya menangkap Mastani. Mastani berjalan sempoyongan bersama anaknya. Mastani diborgol kaki dan tangannya supaya tidak kabur dan ditempatkan di ruangan khusus tanpa ada perlindungan dan cahaya sedikit pun. Namun di tengah pertempuran, Bajirao mendapat kabar dari Versing bahwa Mastani dan anaknya ditahan oleh Nana Saheb. Bajirao pun kecewa dan marah. Tanpa komando, Bajirao pun langsung menyerang Nazir Jung, anak buahnya yang melihat kejadian tersebut sontak langsung
bergegas menyerang Nasirjung juga. Melihat Bajirao sendirian mencoba melawan Nasirjung, Nasirjung mencoba memanah Bajirao. Siapa tahu Bajirao dipanah mati. Namun di luar dugaan, justru anak panah tersebut ditangkap oleh Bajirao. Dirasa gagal, Nasirjung pun memerintahkan prajuritnya agar menghujani Bajirao dengan anak panah. Namun lagi-lagi serangan itu berhasil ditangkis oleh Bajirao dengan pedang letoinya. Bajirao dengan amarahnya langsung membabat habis seluruh pasukan Nasirjung. Pasukan Nasirjung pun bahkan sempat kewalahan menghadapi pedang letoi Bajirao. Sementara di tempat Mastani ditawan, Nana Sahib berkata bahwa ia sangat membenci terhadap Mastani, bahkan bencinya sampai ke ubun-ubun. Bahkan dia berencana ingin menghabisi Mastani dan ingin menangkap anaknya. Namun Mastani berkata, "Gak usah, anakku bisa pergi sendiri." Akibat serangan brutal Bajirao, akhirnya Nasirjung pun menyerah dan Bajirao pun menang. Tapi baginya ini bukan kemenangan tetapi kekalahannya, dan Bajirao merencanakan ingin menyerang kerajaannya sendiri dan menghabisi keluarganya yang telah menawan Mastani dan anaknya. Karena kepikiran Mastani dan anaknya, akibat peperangan itu Bajirao pun jatuh pingsan dan sakit. Sementara itu di tempat Mastani, Nana Sahib menanyakan permintaan terakhir dari Mastani. Mastani pun menjawab cuma ingin bertemu Bajirao. Tak kuat menahan ucapan Mastani, Nana Sahib pun menyiram wajah Mastani dengan air comberan. Sementara itu Bajirao sakitnya tambah parah karena kepikiran Mastani dan anaknya. Bahkan raja sendiri pun menyetujui untuk menyerang kerajaan Bajirao dan keluarganya karena raja tidak ingin kehilangan pejuang seperti Bajirao. Saking kangennya Bajirao terhadap Mastani bahkan sempat mengira Kasibai itu Mastani. Kasibai pun hanya bisa terdiam. Kasibai pun meminta tanda tangan kepada Radama agar segera membebaskan Mastani agar suaminya tidak bertambah parah. Dengan naik jalan, surat pun dikirim ke Nana Sahib. Namun kebencian Nana Sahib sudah tidak bisa ditahan lagi. Surat itu setelah dibaca ditolak bahkan dibakar. Tidak berhenti sampai di situ pun, akhirnya Mastani tetap disiksa oleh Nana Sahib. Bajirao pun menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Bahkan Bajirao merasa dirinya akan diserang oleh banyak musuh. Kasibai yang melihat kejadian tersebut tambah sedih terhadap tingkah laku suaminya. Hingga akhirnya Bajirao terhenti di sungai dan tertawa sendiri, sedangkan Mastani masih meringkuk di tahanan. Gak tunggu lama, akhirnya karena tidak kuat Mastani pun meninggal di tahanan, sedangkan Bajirao meninggal di sungai. Tamat, ending pun gak jelas. Anaknya Mastani gak tahu kemana akhir ceritanya.